Salam semesta, apa kabar semua sahabat Master Ong? Master Ong doakan selalu dalam keadaan sehat, diberikan segala kelimpahan, keharmonisan, dan kesehatan yang prima ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi dengan Master Ong pada 4 video terakhir tentang ramalan Shio. Dan kali ini adalah untuk Shio Macan ya. Jadi buat sahabat-sahabat Master Ong yang bershio macan untuk ramalan tahun 2025. Nah, pasti sudah ditunggu ya, dari kemarin-kemarin banyak komentar, Master mana nih shio macannya? Nah, sekarang Master sudah akan melakukan ramalan tentang shio macan. Dan shio macan sebenarnya termasuk shio yang ciong ya. Jadi di video yang tentang ciong, Master Ong sudah sebenarnya melakukan prediksi tentang shio macan secara umum ya. Nah, kali ini juga sebenarnya ya termasuk kayak pengulangan juga ya. Karena Master Ong yakin banyak juga yang belum menyimak di video yang sebelumnya tadi ya. Sebelum Master Ong lakukan pembacaan ramalan untuk shio macan, silakan bagi yang baru berkunjung di channelnya Master Ong untuk melakukan like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar selalu menerima pemberitahuan dari YouTube ketika Master Ong melakukan upload video baru ya. Nah, bagi yang sudah mendukung, Master Ong ucapkan terima kasih. Bisa ditingkatkan dukungannya menjadi join di membership ya. Ada tombolnya di sebelah subscribe, itu ada tulisan join ya. Nah, itu bisa join. Join ini akan mendapatkan banyak manfaat, terutama ketika ada upload video, maka akan menjadi orang yang pertama kali bisa mengakses videonya. Ya, memang join itu artinya membership tentu ada biaya setiap bulan. Demikian juga bagi yang ingin memberikan stiker super thanks juga silakan ya. Itu ada tanda tanda dolar ya, itu bisa diklik. Oke, sudah dilakukan ya. Sekarang kita akan melakukan prediksi ramalan shio macan di tahun 2025. Jadi buat sahabat-sahabat Master Ong yang sudah tahu ya, shio macan termasuk salah satu shio yang ciong. Dan ciongnya ini artinya adalah ketidakselarasan dengan shio yang sedang berkuasa. Namun tidak semua bidang itu ciong ya. Jadi kan seperti biasa pembahasan Master Ong itu adalah ada bidang keuangan, kesehatan, dan jodoh. Nah, ciong itu bisa jadi ada 2 bidang yang ciong, ada yang satu enggak gitu ya. Jadi itu yang akan Master Ong jelaskan di video ini. Oke, sekarang kita mulai. Nah, ciongnya shio macan itu sebenarnya adalah di hal keharmonisan ya. Dan keharmonisan ini seperti jodoh, hubungan antar manusia, keluarga, dan sebagainya. Dan juga ciong di kesehatan, namun tidak di keuangan. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang keuangan. Bagaimana kondisi keuangan dari shio macan di tahun 2025 ketika shio ular kayu berkuasa ya. Nah, keuangan sebenarnya untuk shio macan itu tahun depan itu sangat bagus sekali ya. Banyak hal yang mendadak gitu ya. Jadi banyak sekali kejadian yang mendadak di dalam hal keuangan. Mendadak itu maksudnya gimana, Master? Ya, mendadak itu maksudnya sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Jadi misalnya mungkin bulan ini tadinya berpikir bahwa bulan ini mungkin saja omset itu tidak seberapa gitu ya. Ya mungkin berjalan biasa-biasa saja gitu. Tapi tiba-tiba ada kenaikan omset gitu ya. Ternyata tiba-tiba produk kita laku di luar perkiraan. Misalnya biasanya produk ini tidak terlalu booming gitu. Kok tiba-tiba ada tren di mana produk dari perusahaan itu meledak gitu ya. Sehingga sampai mungkin stoknya habis, harus reproduksi dan sebagainya berulang-ulang. Nah, itu akan tentu saja itu akan memberikan kontribusi pendapatan yang luar biasa buat perusahaan ya. Jadi buat pengusaha di tahun depan yang bershio macan sebenarnya keuangan itu bagus sekali. Karena Master Ong juga melihat bahwa energi keuangan dari shio macan tahun depan itu hampir mendekati 80% ya. Dan itu sangat besar ya. Sehingga banyak banget hal-hal yang di luar perkiraan kita gitu ya. Nah, peningkatan dari segi omset juga ada, misalnya adanya pengembangan usaha. Jadi tahun depan bisa saja seorang pengusaha itu dia melakukan pengembangan usaha ya. Karena mungkin produk-produknya semakin laku,
perusahaannya semakin dikenal banyak orang ya. Jadi punya rencana-rencana untuk mengembangkan jenis usaha ya. Kadang-kadang kan satu perusahaan itu tidak hanya mengeluarkan satu jenis produk, pasti banyak gitu. Nah, kemungkinan akan mengeluarkan produk-produk baru. Kemudian ada yang menarik adalah banyak sekali perencanaan yang di tahun sebelumnya itu tidak terlaksana atau tidak jalan. Namun di tahun depan malah justru ada satu energi luar biasa, satu vibe luar biasa, di mana semangat dari sahabat Mas Om Sio Macan untuk mengembalikan semangat gitu ya, mengembalikan produk-produk yang mungkin sudah pernah tenggelam atau belum jalan tapi sekarang malah jalan di tahun ini gitu ya. Jadi mungkin produknya di tahun lalu itu nggak laku ya, tapi di tahun ini malah laku ya. Sehingga tahun depan itu kemungkinan ada banyak pengembangan usaha, juga ada mungkin produk-produk inovasi baru ya, dan juga mungkin saja ada ekspansi dari perusahaan untuk memperluas usahanya, jenis barangnya maupun usahanya gitu ya. Otomatis tahun depan adalah tahun di mana pundi-pundi uang untuk sahabat Mas Soong yang bersio macan itu akan meningkat dengan luar biasa gitu. Ya, juga memang pada bulan misalnya bulan 4, 8, dan 9 itu terlihat sekali ya perkembangan dan kemajuan usaha ya. Usahanya semakin diminati banyak orang ya, produk-produknya laku, omset meningkat dan sebagainya. Dan bahkan produk-produk yang tidak laku sebelumnya itu pun laku gitu ya. Nah, itu tentu saja ada satu kenaikan omset dan pendapatan yang luar biasa di perusahaan. Ini tentu saja kabar gembira buat sahabat Mas Soong ya yang bersio macan. Nah, bagi yang mungkin juga ingin misalnya mengembangkan usaha baru, tiba-tiba ada investor baru yang berminat ya. Mungkin sebelumnya orang ini sudah tahu ya, kamu itu pengen ngembangin satu usaha, tapi dia mungkin sebelumnya tidak terlalu tertarik. Nah, sekarang malahan dia mungkin yang gencar gitu ya. Ayo kapan kita mulai? Saya yang keluarin uang, kamu yang gimana gitu ya. Jadi ada satu semangat baru yang berkontribusi tidak hanya kepada sahabat Mas Soong yang bersio macan, tapi kepada orang sekitar juga, kepada investor-investor baru gitu. Itu juga akan menjadi satu hal yang istilahnya membuat usaha semakin berkembang dan berkembang gitu. Ya, ini untuk yang usaha ya, yang wirausaha. Oke, sekarang kita bahas yang bagaimana dengan karyawan Mas Soong. Ya, karyawan yang bersio macan juga tahun depan itu juga mendapatkan satu keistimewaan energi rezeki yang luar biasa ya. Mas Soong melihat ada banyak kenaikan pangkat, jabatan, promosi, bonus mungkin juga, kemudian mungkin juga promosi ke jabatan, misalnya mungkin dari tadinya hanya karyawan biasa kemudian jadi karyawan tetap, atau ada yang dari karyawan yang sudah lama bekerja akhirnya menjadi kepala cabang atau kepala bagian atau divisi dan sebagainya gitu ya. Atau sebelumnya mungkin sahabat Mas Soong ini udah bekerja lama tapi ingin pindah ke satu bidang yang memang passionnya gitu, yang sesuai gitu. Nah, selama ini mungkin tidak tercapai gitu. Nah, di tahun depan kemungkinan besar akan mendapatkan itu gitu ya. Dan juga ada bonus-bonus dividen dan sebagainya. Ya. Nah, dan bahkan juga ada yang istilahnya karyawan yang mungkin ya disupport sama perusahaan untuk beli rumah ya, ada juga yang mendapatkan cuti dan juga mungkin bonus ya untuk ke luar negeri dan sebagainya. Jadi tahun depan itu bagi karyawan adalah sebuah kondisi yang sangat luar biasa juga seperti pengusaha tadi ya dari segi keuangan. Nah, ada juga bagi sahabat Mas Soong yang bersio macan yang belum ada pekerjaan pun juga tahun depan ini juga akan mendapatkan satu kemudahan di dalam mencari pekerjaan ya. Jadi mungkin udah lama tidak dipanggil interview, tiba-tiba ada tawaran pekerjaan ya, tiba-tiba ada istilahnya kesempatan ya. Bahkan ketika sudah bekerja di perusahaan yang sekarang ini pun juga ada tawaran-tawaran untuk pindah kerja. Nah, namun ya harus bijaksana gitu ya, jangan
gegabah gitu. Bisa saja di tempat yang baru mungkin tidak akan mendapatkan satu kenyamanan seperti di tempat yang lama ya. Jadi secara keuangan Sio Macan itu sangat bagus sekali tahun depan ya. Jangan khawatir untuk keuangan, namun di hal yang lain lah yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang jodoh ya. Nah, jodoh itu memang kalau buat sahabat Mas Toong yang bersio macan yang masih sendiri, kemungkinan belum menemukan seseorang yang sesuai gitu ya, seseorang yang selaras lah, yang harmoni, seseorang yang mungkin cocok dengan hatinya kamu, yang sesuai dengan pemikiran kamu, sesuai dengan idealisme kamu gitu ya, sehingga tahun depan masih sulit untuk bertemu dengan jodoh. Meskipun mungkin di dalam perjalanan tahun depan itu ada kedekatan dengan sejumlah orang gitu ya, atau mungkin 1-2 orang itu, dan kamu berusaha untuk menjalin hubungan, namun selalu bertemu dengan kegagalan karena masih belum menemukan yang cocok dengan hatinya kamu gitu. Jadi hanya bersabar saja ya, mendingan lambat daripada menyesal gitu ya. Kadang-kadang kalau terburu-buru ternyata orangnya itu setelah menikah malah benar-benar tidak memberikan kebahagiaan, malah menjadi satu malapetaka gitu ya. Nah, buat yang buat yang sudah berkeluarga pun ya, atau yang pacaran ya, itu hati-hati tahun depan, terutama di bulan 4, 7 dan 10 ya. Ini ada potensi konflik di antara kalian gitu ya. Jadi yang pacaran kemungkinan ada pertengkaran, keributan ya. Kadang-kadang hal yang sepele tiba-tiba jadi besar ya. Mas Toong melihat bahwa memang ciongnya Sio Macan tahun depan itu adalah dalam hubungan antar manusia atau jodoh ya. Di situ apinya sangat besar, jadi gampang sekali tersulut ya. Yang pacaran gampang sekali, yang tadinya mesra tiba-tiba marah-marahan ya, kemudian bisa putus kemudian nyambung lagi, putus kemudian nyambung lagi gitu ya. Jadi ada kobaran api yang membuat kalian itu kadang-kadang merasa menyesal ya. Kok kayaknya mendingan aku nggak usah sama dia dan sebagainya. Jadi ada pertengkaran-pertengkaran, cekcok, dan itu juga kadang-kadang merupakan satu godaan ya, godaan. Mungkin ada orang yang ikut campur dalam hubungan kalian gitu. Misalnya di pacaran ada yang ikut campur, ada yang manas-manasin, ada yang mungkin memang sengaja supaya kalian itu bubar dan dia mungkin tertarik dengan pasangan kamu gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Jadi memang tahun depan juga bisa jadi kamu akan melihat asli orang yang kamu pacarin gitu ya. Jadi kok ternyata dia seperti ini gitu. Ternyata dia berbeda dengan apa yang kamu bayangkan gitu. Nah, meskipun kalian juga misalnya buat yang sudah berkeluarga, meskipun sudah berkeluarga sekian lama, belum tentu kita mengenal secara utuh pasangan kita gitu. Nah, mungkin saja kamu akan ada kaget gitu ya. Kok saya nggak tahu ya, kok ternyata sifat dia seperti ini. Oh, ternyata dia begini gitu ya. Ternyata dia tidak seperti apa yang saya bayangin gitu dan sebagainya. Walaupun sudah berkeluarga gitu. Nah, ditambah lagi mungkin ada campur tangan dari orang-orang sekitar gitu ya, dari keluarga, teman, sahabat atau siapapun yang berusaha untuk memanas-manasin, atau ada yang memancing di air keruh gitu. Itu harus hati-hati. Jadi kalian berdua itu harusnya kembali lagi kepada diri kalian masing-masing waktu pertama kali mau ketemu ya. Waktu pertama kali kalian komitmen pacaran, menikah ya. Apa sih yang kalian cari di antara kalian berdua gitu ya. Nah, harus kembali kepada hal itu supaya bisa menangkal godaan-godaan ataupun niat-niat buruk dari orang sekitar yang berusaha atau iri terhadap kebahagiaan kalian selama ini justru ya. Nah, jangan malahan kemudian mengikuti niat mereka dan akhirnya kalian malah berpisah gitu ya. Memang ada kemungkinan untuk itu, makanya Mas Toong wanti-wanti sekarang ini gitu ya. Nah, itu yang harus diwaspadai tahun depan tentang ciong keharmonisan atau jodoh ya. Jadi ada kemungkinan untuk hal seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan kesehatan. Kesehatan buat sahabat Mas Toong yang bersio macan itu adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan darah ya. Darah, hati, jantung ya. Jantung yang drop ya. Jadi ada pengeluaran yang cukup besar di bidang kesehatan.
ada kemungkinan sampai harus mengeluarkan sejumlah uang untuk perawatan di rumah sakit ya. Ya, karena sakit yang cukup lama akhirnya juga akan mengganggu cash flow atau keuangan ya, atau juga mengganggu pekerjaan. Jadi ini semua punya rentetan kan ya. Nah, karena itulah makanya mulai dari sekarang harus dijaga di wilayah-wilayah tersebut ya, terutama di daerah hati, jantung gitu ya. Kalau misalnya sahabat Mas Toong yang sudah punya riwayat sakit di kedua hal ini, ya tolong lebih dijaga, tolong lebih diperhatikan ya. Jangan nanti tahun depan malah benar-benar drop, benar-benar apa istilahnya parah gitu ya, sehingga harus dirawat secara rutin dan tentu saja itu memerlukan biaya yang cukup besar dan akan mengganggu pekerjaan juga ya, dan usaha juga gitu. Nah itu jelas nanti akan membuat tahun depan itu menjadi keadaan yang tidak menentu, yang tadinya mungkin keuangan bagus akhirnya malah jadi tidak menentu ya. Demikian ya ramalan singkat yang sifatnya umum. Mas Toong ingatkan ya, ini sifatnya umum ya. Jadi tidak semua orang cocok dengan ramalan ini. Bisa saja ada yang cocok, bisa juga tidak. Ya, kalau ingin lebih tepat ya konsultasi secara langsung dengan Mas Toong, dengan menghubungi Mas Toong di Instagram gitu ya. Nanti kita jadwalkan gitu. Oke? Demikian untuk sahabat Mas Toong yang bersio macan ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Yang baik diambil, yang buruk dibuang gitu ya. Dan jangan marah-marah kalau tidak sesuai ya, kan Mas Toong ingatkan bahwa ini sifatnya adalah general reading. Jadi bisa 50% sesuai, 50% tidak gitu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Serta nyalakan tombol loncengnya. Salam semesta. Bye-bye.